Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator, jadi pemain ini, gitu, gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur, gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur, gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya tambah kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak.
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat.
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, uraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak. Sebuah
pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu, pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, uraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika. Katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, uraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak.
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, uraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak taunya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak. Sebuah
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh iya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika. Katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat.
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, uraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak taunya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur, gitu. Pokoknya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur, gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung memutuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak. Sebuah
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator, jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur, gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur, gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika. Katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak taunya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat. Sedang APBN itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu, bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya, beliau marah sekali. Masuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak. Sebuah
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu, pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Pada Indonesia, jadi orang kaya sama kaya, beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya, beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat. Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta
juga lalu menyimpan yang langsung jam itu dihadiri oleh sejumlah kabar Reskrim Polri, Komisaris Polisi Susi. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno dan Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini. Ini ada yang bermain. Gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini. Gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak taunya. Baru kira-kira 2 jam kita bertemu. Beliau dapat telepon. Terus beritahu pada kita. Nah, betul. Gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain. Gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun. Dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu, bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya, beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya, beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak. Sebuah
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika. Katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat.
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator, jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur, gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur, gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya, beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika. Katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak.
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu, pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak taunya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur, gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur, gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika. Katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat.
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak taunya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita. Nah, betul, gitu. Sudah mundur, gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur, gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak. Sebuah
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu, pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator, jadi pemain ini, gitu, uraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur, gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak. Sebuah
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada peserta pertemuan bahwa pejabat yang dimaksud telah diminta mundur dari jabatannya. Susno menegaskan peristiwa itu bukanlah pengunduran diri atas dasar kesadaran pribadi, melainkan keputusan tegas Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan pasar modal. Tidak hanya soal pasar modal, kemarahan Presiden Prabowo juga tertuju pada besarnya gaji direksi BUMN dan bank-bank himbara. Presiden disebut geram karena besaran gaji dan tantim yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat. Bahkan menurut Susno ada direksi yang berani mengajukan tantim hingga puluhan miliar rupiah. Bagi Susno, momen itu menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak segan mengambil keputusan keras ketika menyangkut kepentingan publik dan stabilitas negara. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak tahu ya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita, nah betul, gitu. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur. Gitu. Oh iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu beliau dapat. Oh iya. Jadi memang orang-orang itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. Ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, kemudian masalah siapa yang dapat kredit. Oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya? Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3.000-an triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya, kepada orang tertentu. Bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya sama kaya. Beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan. Gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar. Gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji Presiden Amerika. Katanya. Tapi kita senang ya. Beliau itu langsung ambil sikap, langsung putuskan tek gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat
Sebuah pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta pada Jumat 30 Januari lalu menyimpan cerita menegangkan yang baru terungkap ke publik. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kritis, salah satunya yakni mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews pada Senin 2 Februari, Susno Duaji membocorkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden disebut sudah mencium adanya kejanggalan serius di balik gejolak tersebut. Menurut Susno, Prabowo menilai ada pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas namun justru ikut terlibat dalam permainan pasar. Presiden, kata Susno, bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka di hadapan para tamu. Situasi semakin dramatis ketika sekitar 2 jam pertemuan berlangsung, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Presiden Prabowo Subianto. Panggilan itu disebut menjadi titik balik dari pembahasan yang sedang berjalan. Usai menerima telepon, Prabowo langsung menyampaikan kepada Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.